Di depan gue udah ada Poco F7 dan juga Samsung Galaxy A56. Nah, kedua handphone ini akan gue compare ya di video kali ini biar kalian nggak bingung lagi nih kira-kira pilih Poco F7 atau Samsung Galaxy A56. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sekarang kita bahas soal harga. Untuk harga dari kedua handphone ini tuh di range harga yang sama ya, yaitu di 5 jutaan. Nah, tapi dengan harga yang segitu, di Poco ini lebih unggul ya, karena kita tuh bisa dapat storage dan RAM yang lebih besar. RAM-nya di 12 GB dan storage itu di 512 GB. Beda dengan Samsung, di sini kita cuma dapat RAM di 8 GB dengan storage di 256 GB. Ada sih yang RAM-nya versi 12 GB, cuman ini ya harganya udah di atas 6 juta. Dari tipe storage-nya sendiri untuk Poco ini lebih unggul ya, yaitu dia di UFS 4.1, sedangkan untuk Samsung dia di UFS 3.1. Kalau gue cek di marketplace, ini tuh penjualan Samsung di toko-toko biasa ataupun official store ya, ini penjualannya emang banyak banget ya, dan emang kayaknya ini adalah seri Samsung yang paling laku sih di pasaran Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian desain. Kalau desain itu selera ya. Nah, tapi buat gue pribadi, kedua handphone ini tuh sama-sama punya desain yang udah bagus, simple, dan elegan. Dari segi build quality sendiri, ini keduanya udah sama-sama bagus ya. Di bagian frame-nya udah sama-sama pakai metal, dan di bagian back cover-nya udah pakai dari kaca. Bedanya untuk Samsung di sini lebih unggul karena dia back cover-nya udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Secara ukuran ini keduanya mirip-mirip ya, cuman bedanya di sini si Samsung lebih tipis dan si Poco ini lebih tebal sedikit. Dari segi bobot ini berasa ya, bedanya untuk Poco ini tuh bobotnya lumayan cukup berat, yaitu dia di 215 gram, sedangkan untuk Samsung bobotnya itu cuma di 198 gram. Nah, sekarang lanjut kita bahas soal fitur. Untuk Samsung dia support eSIM ya, sedangkan untuk Poco dia nggak support eSIM. Nah, tapi di Poco dia ada IR Blaster, jadi bisa gantiin remote AC ataupun remote TV. Keduanya udah sama-sama punya IP rating, di Samsung IP67 sedangkan untuk Poco dia IP68, lebih bagus, dan keduanya udah punya fitur AI juga. Kalau di Samsung itu namanya adalah Intelligent Features ya, jadi bukan Galaxy AI. Nah, di dalam Intelligent Features ini juga banyak ya, ada Object Eraser, ada Backspace, Edit Suggestion, Custom Filter, Auto Trim, AI Select, dan Read Aloud. Sedangkan untuk Poco namanya adalah Xiaomi Hyper AI. Nah, di sini tuh ada yang namanya AI Writing, AI Dynamic Wallpaper, AI Creativity, AI Speak, Translate, Interpreter, dan AI Subtitle. Jadi sebenarnya secara AI ini keduanya tuh udah sama-sama bagus ya, dan ini bakal kepake banget untuk kegiatan kalian sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke bagian layar. Ini kedua handphone ini layarnya udah sama-sama besar ya, cuman bedanya kalau di Samsung tuh bezelnya masih berasa lebih tebal ya di bagian dagunya. Ini ciri khas Samsung A series. Dan untuk si Xiaomi ini benar-benar tipis di semua sisi, dan ini kelihatan lumayan cukup simetris. Secara ukuran layar ini berbeda ya. Untuk Poco tuh ukuran layarnya tuh di 6,83 inch, sedangkan untuk Samsung itu di 6,7 inch. Keduanya udah sama-sama pakai panel AMOLED dan dia punya refresh rate itu di 120 Hz. Lalu kalau misalnya kita ngomongin soal resolusi, di Poco F7 ini lebih tajam ya, yaitu dia punya resolusi di 1,5K, sedangkan untuk Samsung dia resolusinya di Full HD Plus aja. Dan secara fitur, keduanya udah sama-sama punya fitur HDR10 Plus. Bedanya untuk Poco dia support Dolby Vision juga. Jadi kalau misalnya kita buka aplikasi Netflix, itu di Poco dia support konten HDR10 dan juga Dolby Vision. Sedangkan untuk si Samsung dia cuman support untuk konten HDR10 aja. Secara kualitas panel ini keduanya udah sama-sama bagus ya, dan ini udah manjain mata banget. Nah, kalau misalnya kita masuk ke bagian setting layarnya, ini di Xiaomi lebih unggul ya, karena di sini kita bisa setting layarnya warnanya sesuka kita sesuai dengan kebutuhan kita. Beda dengan Samsung A56 yang paling pengaturannya cuma di bagian vividness-nya aja, mau dibikin ke arah natural atau mau dibikin ke arah vivid. Jadi bisa gue bilang dari segi layar si Poco ini lebih unggul sih. Ini tuh tipikal layar kelas HP flagship. Lanjut di bagian always on display, untuk Samsung dia support untuk nyala terus ya, sedangkan untuk Xiaomi dia nggak ada, paling cuma nyala 10 detik aja. Tapi di Xiaomi dia tuh ada yang namanya fitur smart. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ke layar, dia nanti akan otomatis always on display-nya tuh akan nyala. Lanjut ke bagian performance, ini keduanya lumayan cukup jomplang ya. Untuk Poco dia lebih tinggi jelas karena dia pakai Snapdragon 8S Gen 4, sedangkan untuk Samsung dia pakai Exynos 1580. Secara skor Antutu ini Poco jauh 2 kali lipat lebih tinggi ketimbang si Samsung Galaxy A56.
Untuk hasil Geekbench-nya di Poco lebih tinggi ya, dan kalau misalnya kita stress test pakai 3D Mark, ini Poco lebih rendah ya. Dia stability-nya cuma di 70%, sedangkan untuk Samsung stability-nya itu di 90%. Gue juga tes pakai Genshin Impact, ini main settingan highest 60 fps di kedua handphone ini. Untuk Poco dia FPS-nya rata hampir 60 fps ya, dapat average-nya. Sedangkan untuk Samsung average-nya itu cuma dapat di 30-an fps saja. Wajar sih, karena emang dari segi chipset ini beda jauh banget. Nah, tapi ada yang menarik nih, untuk Samsung dia support yang namanya bypass charging. Ini menurut gue kepake banget sih kalau misalkan lagi main game. Sedangkan untuk Poco malah ini dia nggak support untuk bypass charging. Sayang banget sih. Dan sekarang kita bahas soal kameranya. Ini beda tipe ya. Untuk Samsung dia pakai triple setup kamera untuk kamera belakangnya, sedangkan untuk Poco dia cuma dual kamera aja. Dan untuk hasilnya di kedua handphone ini di keadaan cahaya yang cukup atau daylight ini sama-sama bagus ya. Kedua hasil fotonya sama-sama detail, dynamic range-nya juga luas. Tapi di sini bedanya untuk Samsung warnanya tuh lebih saturasinya lebih tinggi. Nah, masuk ke keadaan yang sedikit low light yaitu di indoor lighting. Ini gua coba jepret-jepret, cuman point and shoot aja dengan mode semuanya auto. Ini hasil fotonya bisa gue bilang udah sama-sama bagus ya di keduanya dan hampir mirip. Cuman bedanya kalau misalkan kita zoom, ini tuh hasil Poco tuh lebih detail ya. Tulisan-tulisan tuh masih terbaca dengan cukup jelas, beda dengan Samsung kalau misalkan udah di zoom itu tulisannya udah mulai nggak terbaca. Lanjut ke keadaan malam hari, ini di dalam cafe juga, ini gue jepret dengan mode portrait mode dan lain-lain. Ini hasil fotonya menurut gue udah cukup oke. Kedua handphone ini sama-sama punya detail yang bagus, cuman bisa gue bilang untuk edge detection-nya di Poco ini lebih bagus ya ketimbang di Samsung. Kalian bisa lihat di foto yang satu ini di bagian kerudungnya masih rada sedikit kurang sih untuk Samsung Galaxy A56. Untuk skin tone keduanya sama-sama udah cukup menurut gua. Dan kalau misalnya kita keluar ruangan dengan keadaan yang malam hari, di sini terlihat jelas bahwa hasil foto tuh lebih unggul di Poco. Di Poco tuh dia tuh bisa meredam cahaya dengan bagus ya, karena di sini tulisan-tulisan tuh masih terlihat dengan jelas di neon boxnya. Sedangkan untuk Samsung ini udah mulai kewalahan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian videografi. Nah, untuk videografi di sini lumayan cukup beda nih. Ini untuk Samsung dia bisa record sampai di resolusi 4K 30 fps di semua lensanya. Beda dengan Poco, di sini dia cuman bisa di 4K 60 fps di lensa utamanya aja. Sisanya paling cuman di Full HD 30 fps. Untuk hasil footage-nya di keadaan cahaya yang cukup, ini keduanya udah sama-sama stabil ya. Cuman di sini kalau misalkan gue lihat hasil dari Poco tuh autofokusnya kayak kedat-kedut gitu loh. Beda dengan Samsung yang autofokusnya udah berjalan dengan sangat baik. Di sini bisa gue bilang untuk kualitas footage-nya di Samsung ini lebih unggul ketimbang di Poco F7. Ini dia perekaman di 4K 30 fps dari A56 dan juga Poco F7. Kalau misalkan dilihat ya dari tampilan layarnya sih di Samsung lebih terang ya. Di A56 ini tuh lebih terang. Dia lebih bisa ngangkat shadow di bagian pohon-pohonnya. Kalau misalkan di Poco F7 ini tuh agak sedikit lebih gelap. Nah, ini untuk perekaman di kamera ultrawide nya. Kalau di Samsung dia tuh bisa pakai resolusi 4K 30 fps ya. Tapi sayang aja untuk di Poco ini dia cuma mentok di Full HD 30 fps saja. Sekarang kita pakai coba untuk jalan. Kalau dilihat dari layar sih di Poco F7 tuh seperti biasa ya, dia cenderung lebih gelap ketimbang si Samsung Galaxy A56. Coba kita ke tempat yang lebih terang. Tuh, di Poco F7 tuh beneran gelap gitu. Oke, ini jadi contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A56 dan juga Poco F7. Nah, tapi di sini untuk yang Poco F7 dia resolusinya mentok di Full HD 60 fps ya. Jadi dia nggak bisa 4K, sedangkan untuk si Samsung Galaxy A56 ini dia bisa 4K sampai 30 fps. Cuman kalau untuk Samsung dia nggak ada opsi untuk 60 fps nya. Jadi cuman mentok di 30 fps. Untuk perekaman audionya gimana? Harusnya keduanya udah lumayan oke ya. Ini gue pakai buat jalan. Udah stabil keduanya, footage-nya ini bagus.
Overall sih kalau misalnya gue ngomongin soal kamera, bisa gue bilang di Samsung ini lebih unggul dari segi videografi, sedangkan untuk Poco dia lebih unggul dari segi fotografi. Sekarang kita lanjut ke bagian UI-nya, One UI 7 versus HyperOS 2. Ini keduanya sama-sama punya experience yang berbeda ya. Untuk One UI 7 udah jelas ya, ini udah paling oke menurut gue dari segi Android, karena di sini kita bisa customisasi sesuka kita dengan aplikasi Goodlock, terus update-nya juga ini lancar setiap bulan. Untuk dukungan software ini dia bisa sampai 6 tahun ke depan ya, 6 tahun upgrade Android dan 6 tahun untuk security patch-nya. Handphone ini juga nggak ada iklan di Samsung, sama sekali nggak ada iklan, dan ini enak banget untuk dipakai sehari-hari. Sedangkan untuk Poco di sini dia update-nya juga sampai 6 tahun ke depan ya, 4 tahun upgrade Android dan 6 tahun untuk security patch-nya. Untuk update bulanan sayangnya aja dia nggak rutin ya. Sampai video ini dibuat, ini gue masih dapat patch di bulan Mei, padahal ini udah di bulan Juli. Untuk UI sendiri ini gue sebenarnya preferensi kalian masing-masing ya. Kalau gue sih ya biasa aja dengan UI-nya, tapi menurut gue ini udah cukup oke. Animasinya mulus, buka tutup aplikasi nggak ada lag sama sekali. Terus di bagian widgetnya juga banyak ya di Poco. Di sini kita dikasih widget yang unik-unik banget, ada hewan peliharaan juga. Ini menurut gua bagus. Dan dari segi iklan ini ya udah pasti ada iklannya ya di aplikasi bawaan dari Poco-nya, yaitu di Mi Video. Jadi kalau misalnya kalian putar video nih dan selesai, nanti dia akan otomatis munculin iklan di situ. Ya bukan iklan sih, itu kayak semacam video-video rekomendasi gitulah, yang sebenarnya gue nggak tahu nih cara disable itu gimana, kecuali kalian pakai aplikasi pihak ketiga sih. Gue berharap sih untuk Poco ini update-nya lebih dilancarin lagi sih, biar bug-bug kayak misalkan di bagian kameranya itu bisa di fix. Kalau ngomongin haptic feedback atau vibration motor, ini keduanya udah sama-sama bagus ya. Feel-nya enak, berasa kelas flagship. Cuman di sini di Poco tuh lebih powernya lebih gede aja sih, dan enak banget kalau misalkan dipakai untuk typing. Tapi overall dari kedua handphone ini udah sama-sama enak untuk dipakai typing. Nah kalau misalkan kita ngomongin speaker, ini beda lagi nih. Ini speaker di Samsung Galaxy A56 menurut gue lebih bagus. Meskipun kedua handphone itu udah sama-sama punya fitur namanya Dolby Atmos, udah sama-sama bisa disetting untuk equalizer-nya, tapi bisa gue bilang untuk bassnya ini di Samsung suaranya lebih berasa sih, berasa ketimbang di Poco F7. Nih kalian bisa denger aja untuk hasil tes soundnya. Sekarang kita masuk ke bagian baterai. Kedua handphone ini punya baterai yang berbeda ya. Untuk Poco dia punya baterai di 6500 mAh, sedangkan untuk Samsung dia punya baterai di 5000 mAh. Untuk pengecasan lebih unggul di Poco ya, karena dia bisa support sampai di 90 watt. Ada kepala charger juga, sedangkan untuk Samsung dia support di 45 watt, tapi nggak ada kepala chargernya. Keduanya gue udah pakai seharian, ini sama-sama bisa dapat screen on time di 6 jaman, jadi bisa gue bilang ini udah oke banget untuk dipakai seharian. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ini gue bikin poin-poinnya aja ya, jadi kalian bisa baca aja kelebihan dari masing-masing handphone ini gitu. Nah, jadi dengan range harga yang sama yaitu di 5 jutaan, menurut gua kedua handphone ini tuh punya segmen yang sedikit berbeda. Di sini kalau misalnya kalian suka yang nggak mau ribet gitu handphone, terus kalian punya kebutuhan macem-macem, kayak misalkan kebutuhan untuk bikin konten video dan lain-lain, ini saran gua kalian ambil A56 sih, karena ini emang dari segi experience sendiri ini udah mewakili untuk pekerjaan kalian seperti itu gitu. Jadi nggak akan ada masalah untuk kegiatan kalian yang bermacam-macam. Bisa gue bilang HP ini tuh all rounder banget sih. Nah beda halnya kalau misalnya kalian lagi cari handphone yang performanya tinggi, terus kalian suka main game, ya udah jawabannya cuma Poco F7, karena ini dari segi performance udah buas banget. Skor Antutu 2 juta tuh bisa kalian pakai kurang lebih 3 atau 4 tahun ke depan sih untuk game-game yang ada gitu. Jadi ya udah no debat sih, kalau misalnya kalian emang cari performance, Poco F7 ini udah paling bener. Kalau misalkan gue disuruh pilih Samsung atau Poco, kayaknya gue pilih Samsung sih, karena ini menurut gue mewakili kebutuhan gue sehari-hari yang gue nggak terlalu banyak main game. Jadi game-game gue paling cuman game-game ringan aja, itu juga paling sesekali. Yang penting di sini gue bisa bikin konten video dan hasil videonya tuh oke untuk dipost di sosial media. Oke, paling segitu aja untuk review dari kedua handphone ini. Semoga kalian yang masih bingung nih milih Poco atau Samsung udah dapat pencerahan ya dari video gua kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan
video-video terbaru dari gua Tendel Semua Gadget pamit.